Shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Senang pada pagi hari ini Kaneki boleh kembali berjumpa dengan adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Ya, bersama Yesus kita tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Adik-adik, mari hari ini kita akan dengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan berikan kepada setiap kami kesehatan. Tuhan berikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persiapkan hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, untuk kami boleh diberikan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Adik-adik, di minggu hari ini kita akan sama-sama belajar. Nah, belajar apa ya? Nah, adik-adik, coba perhatikan apa yang ada di kepala Kak Neki. Ya, betul. Itu adalah mahkota raja. Ya, hari ini kita sedang berada di sebuah kerajaan yang namanya Kerajaan Persia. Nah, ada apa di Kerajaan Persia ya? Nah, di Kerajaan Persia ini ada 3 tokoh yang akan kita pelajari adik-adik semua. Yaitu ada Raja Ahasiweros, ada Paman Mordekai, dan juga ada Ratu Ester. Tapi sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, Kak Neki mau tanya kepada adik-adik semua. Nah, adik-adik, apabila adik-adik bertemu dengan seseorang yang tidak adik-adik kenal, kemudian orang itu mengajak adik-adik untuk ikut dengannya, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Ya, adik-adik tidak mau ikut orang itu. Kenapa? Karena orang itu adik-adik tidak kenal. Adik-adik tidak tahu akan orang itu, adik-adik belum mengenal orang itu. Sehingga adik-adik tidak mau untuk ikut dengan orang itu. Adik-adik, biasanya kalau orang yang tidak kita kenal, orang itu tidak kita percaya. Jadi, kita tidak mau ikut dengan orang itu. Takutnya ada apa-apa nanti dengan kita. Berbeda kalau yang ngajak itu atau yang minta untuk ikut itu adalah papa dan mama kita. Karena papa dan mama kita sudah kenal, dan papa dan mama kita sudah percaya bahwa mereka tidak akan membawa kita ke tempat yang tidak kita senangi. Nah, adik-adik, begitu juga yang terjadi dengan Paman Mordekai. Kenapa ya Paman Mordekai? Adik-adik, biasanya orang akan didengar kalau orang itu dikenal. Paman Mordekai ini suatu hari dia mendengar ada 2 orang yang akan berencana untuk membunuh raja karena mereka sakit hati kepada raja. Tapi Bapak Mordekai ragu-ragu untuk memberitahukan kepada raja apakah nanti raja akan percaya atau tidak pada perkataannya. Jangan-jangan dia nanti akan ditangkap karena dianggap berkata bohong. Ia terdiam sejenak, merenung, dan tiba-tiba ia teringat kepada anak angkatnya yang menjadi ratu di dalam kerajaan itu. Ayo, kira-kira siapa nama ratunya? Ya, benar. Nama ratunya adalah Ratu Ester. Ratu Ester yang menjadi pendamping raja pada saat itu. Bapak Mordekai berpikir lebih baik ia berbicara kepada Ratu Ester. Pasti raja akan lebih percaya pada perkataan istrinya sendiri. Nah, adik-adik, ternyata benar. Raja percaya kepada Ratu Ester. Sehingga akhirnya raja terlepas
dari segala bahaya yang akan menimpa dirinya. Raja pun kemudian tahu bahwa itu semua terjadi karena Paman Mordekai yang menceritakan akan rencana jahat yang dilakukan oleh dua orang itu kepada raja. Raja mengingat jasa daripada Paman Mordekai. Karena itu, ketika ada orang lain yang mau berbuat jahat kepada teman-teman sebangsa dari Paman Mordekai, raja pun dengan senang hati membantu Paman Mordekai, sehingga Paman Mordekai dan teman-temannya terlepas dari bahaya yang mengancam dirinya dan teman-teman sebangsanya. Itu semua terjadi karena apa? Karena Tuhan menolong Paman Mordekai. Paman Mordekai telah berkata jujur dan bertanggung jawab untuk memberitahu kepada raja. Akhirnya, Paman Mordekai jadi orang yang dapat dipercaya. Paman Mordekai disukai oleh teman-temannya karena ia menyelamatkan mereka. Adik-adik, kita belajar dari Paman Mordekai. Bagaimana Paman Mordekai tidak mementingkan keselamatan dirinya sendiri. Dia tahu dia harus melakukan hal yang benar dan langsung bertindak. Karena perbuatan yang berani itulah dia menjadi orang yang dapat dipercaya oleh banyak orang. Nah, adik-adik, menjadi orang yang bisa dipercaya memang tidak mudah. Kadang kita harus bekerja lebih keras dari yang lain. Kadang kita harus menahan keinginan kita demi melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan kepada kita. Namun, ketika kita menjadi orang yang dapat dipercaya, maka orang lain tidak akan ragu untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Sama seperti yang terdapat di dalam Matius yang ke-25 ayat yang ke-21. Ayo adik-adik, kita baca sama-sama ya. Nah, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Apakah adik-adik mau menjadi anak yang dapat dipercaya? Tentu mau dong. Ya, mungkin kita akan punya banyak teman, kita akan disayang banyak orang, terutama kita dapat memuliakan nama Tuhan. Lalu, apa yang dapat adik-adik lakukan? Banyak hal yang dapat adik-adik lakukan untuk menjadi anak yang dapat dipercaya, yaitu dengan selalu berkata jujur dan berkata benar. Kalau adik-adik mendapat tugas, diselesaikan dengan tuntas sampai selesai. Tuhan Yesus pasti senang jika adik-adik mau melakukan itu semua, dan Tuhan Yesus akan senantiasa menolong kita. Ya, mari kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Semoga adik-adik semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik buat kami semua. Kami bersyukur untuk cerita yang kami boleh dengar Tuhan di hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab dan menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, papa mama, saudara-saudara kami, berikan kesehatan, perlindungan dan penyertaan Tuhan buat setiap mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga bangsa negara kami, kota kami Tuhan. Biarlah berkat dan damai sejahtera Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan atas bangsa kami, atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat minggu ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik buat setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, biarlah kita semua boleh tetap sehat, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, dan kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.